Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda semua. Selamat pagi mama-mama semua. Kembali berjumpa dengan Bunda Susi pada tematik 1G subtema 4 pembelajaran ketiga. Silahkan buka bukunya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat mengikuti. Nah, anak-anak, sekarang silakan buka halaman 93 ya. Di situ ada percakapan. Mari kita peragakan. Bacalah, kemudian peragakan percakapan berikut. Itu adalah percakapan antara Ibu dan Deli. Ibu berkata, "Deli, mengapa kamu kelihatan bingung, Nak?" Dijawab sama Deli, "Aku sedang mencari buku cerita, Bu. Bukunya berwarna hijau. Ada gambar hewan di sampulnya. Apakah Ibu melihatnya?" Ibu menjawab pertanyaannya sambil bertanya lagi, "Memang terakhir kali Deli simpan di mana?" Deli menjawab, "Kemarin Deli membacanya di sini, Bu. Lalu Deli lupa meletakkannya di mana." Ibu bertanya, "Apa ini bukumu?" Ibu melihatnya tergeletak di lantai kemarin. "Iya benar, Bu," jawab Deli. "Lain kali jangan lupa mengembalikan bukumu di tempatnya, Deli," kata ibu. "Baik, Bu," ucap Deli. Nah, dari percakapan itu kita dapat menyimpulkan bahwa Deli di sini agak ceroboh karena setelah membaca bukunya tidak dikembalikan ke tempatnya. Apa akibatnya? Kemudian Deli saat mencari bukunya kembali dia akan kesulitan. Maka dari itu di sini dapat diambil kesimpulan bahwa jika kita menggunakan suatu barang harus dikembalikan lagi ke tempatnya semula agar tidak susah dicari dan mudah ditemukan ya. Nah, selanjutnya pada halaman 94 di situ Ayo bercerita. Deli lupa mengembalikan buku cerita ke tempatnya semula. Deli jadi kesulitan menemukan buku ceritanya. Benda-benda sebaiknya dikembalikan di tempat setelah dipakai. Jika akan digunakan kembali, kita akan lebih mudah menemukannya. Kita sebaiknya meminta izin juga jika ingin menggunakan benda milik orang lain. Jangan lupa untuk mengembalikan benda tersebut setelah digunakan. Seperti contoh di gambar itu, sebelah kanan ada kata-kata yang dikatakan Deli kepada ayahnya. "Bolehkah aku meminjam pensil ini, Ayah?" Jadi walaupun pada orang tua sendiri, kita tetap menggunakan bahasa yang santun. Jika kita ingin meminjam, jangan lupa mengatakan izin kepada yang punya. Oke, apakah ada aturan tentang menggunakan dan merapikan benda di rumahmu? Ayo ceritakan pengalaman. Jadi di sini anak-anak belajar untuk bercerita ya. Nah, selanjutnya adalah pada halaman 95, Ayo menulis. Di situ ada keterangan Deli mencari-cari buku ceritanya. Bagaimana ciri-ciri buku cerita Deli? Buku cerita Deli berwarna hijau, bentuknya persegi panjang, ada gambar hewan di sampulnya. Nah, ayo sekarang tuliskan ciri-ciri benda-benda berikut. Di situ ada 3 gambar ya. Ada pertama kursi, kedua jam dinding, dan ketiga berbentuk buku. Nah, apa saja ciri-ciri 3 benda itu? Silakan Anda tulis di masing-masing kotak yang sudah disediakan sebelah kanannya. Bunda contohkan satu ya untuk kursi. Di situ ciri-cirinya adalah terbuat dari kayu, bisa tempat duduk dan warnanya biru. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gambar pertama. Silahkan Anda selesaikan untuk gambar kedua dan gambar ketiganya ya. Nah, sekarang kita sampai pada halaman 96 yaitu Ayo berhitung. Deli dan adiknya senang menggambar bersama. Adik Deli ingin meminjam krayon Deli. Mula-mula Deli mempunyai 48 krayon, adik Deli meminjam 12 krayon. Berapa krayon Deli sekarang? Kamu dapat menghitung krayon Deli dengan bantuan gambar atau dengan cara bersusun. Yuk perhatikan contoh berikut. Lihat gambar di bawahnya ada 48 dikurang 12 sama dengan jika bantuan gambar, maka balok di situ dianggap dengan krayon ya. Ada 48 pertama, kemudian dikurang 12, lihat di situ ada gambar yang disilang sebanyak 12. Berapa sisa gambar yang tidak disilang? Jadi sisanya adalah kita hitung 36. Tetapi jika kita menggunakannya dengan pengurangan cara bersusun, di bawahnya ada lagi 48 yang terdiri dari 40-an ditambah 8 satuan, 12 yang terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan, maka disusun ke bawah. Hasilnya adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6, kemudian 40 dikurang dengan 10 hasilnya 30. Maka jadi krayon Deli sekarang adalah 36. Nah, sekarang kita sampai pada Ayo berlatih halaman 97 ya. Di situ katanya kerjakan soal-soal di bawah ini
Nomor satu, tuliskan ciri-ciri dari kegunaan benda berikut. Nomor satu ada gambar topi, sandal, dan payung. Nah, sebutkan ciri-cirinya dan kegunaannya ya. Bunda contohkan misalnya topi, kegunaannya adalah melindungi kita dari panas ya. Nah, ciri-cirinya apa di situ? Berbentuk bulat, lembut, dan berwarna pink. Untuk yang lainnya silakan Ananda cari dan kerjakan ya. Selanjutnya nomor 2, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kerapian benda-benda di rumah? Ceritakan satu contoh. Seperti tadi sudah kita baca sebelumnya pada pembelajaran hari ini, bahwa apa yang kita lakukan untuk menjaga kerapian benda-benda di rumah? Ya, betul sekali, yaitu mengembalikan benda-benda tersebut ke tempatnya setelah digunakan, ya. Untuk nomor 3, soalnya adalah isilah titik-titik dengan tepat. Contoh di situ A 92 dikurang 41 hasilnya berapa? Ini adalah pengurangan dengan bersusun ke bawah. Mari kita hitung yang untuk A, 2 dikurang 1 hasilnya 1, kemudian 9 dikurang 4 yaitu hasilnya 5. Maka untuk A jawabannya adalah 51. Kerjakan nomor selanjutnya ya. Baik, kita selanjutnya adalah pada nomor 4 ya. Kerjakan soal-soal berikut. Ada soalnya berupa A dan B. Yang A di situ dijelaskan Nina mempunyai 63 buku cerita. Nina menyumbangkan 21 buku ceritanya. Berapa banyak buku cerita Nina sekarang? Kalau dari cerita tersebut, buku pertama Nina 63, kemudian disumbangkan 21, berarti itu adalah operasi pengurangan. Jadi yang dikurangkan adalah 63 dikurang 21. Berapa hasilnya? Kita hitung sama-sama ya. Baik, sekarang kita lihat di situ bahwa 63 dikurang 21 dengan cara bersusun ke bawah. 3 dikurang 1 sama dengan 2, kemudian 6-nya dikurang 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 42. Silakan kerjakan untuk yang B-nya ya. Baik, sekarang kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini ya. Bunda harap anak-anak Bunda dapat mengikuti dan dapat mengerti dengan pembelajaran hari ini. Baik, kita ucapkan sama-sama lafaz hamdalahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan mengikuti dan jangan lupa tetap berdoa supaya kita tetap sehat selalu dan bisa bertemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.